Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Dava Arif Kurniawan dengan NPM 3020210223 akan menjelaskan terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko dalam tujuannya sebagai nilai akhir di ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perizinan Berusaha dengan dosen pengampu Ibu Diani Kusuma. Baik, apa itu perizinan berusaha berbasis risiko? Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021, perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha atau pemberian legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatannya dengan mempertimbangkan tingkat risiko kegiatan usahanya. Selanjutnya, terdapat 16 sektor dalam perizinan berusaha berbasis risiko, yakni terdiri dari yang pertama, kelautan dan perikanan, kedua, pertanian, ketiga, lingkungan hidup dan kehutanan, keempat, energi dan sumber daya mineral, kelima, ketenaga nukliran, keenam, perindustrian, ketujuh, perdagangan, kedelapan, pekerjaan umum perumahan rakyat, kesembilan, transportasi, kesepuluh, kesehatan, obat dan makanan, ke-11 pendidikan dan kebudayaan, 12 pariwisata, 13 keagamaan, ke-14 pos, telekomunikasi, penyiaran dan sistem dan transaksi elektronik, serta pertahanan dan keamanan dan ketenagakerjaan. Selanjutnya, penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko pada masing-masing sektor tersebut meliputi pengaturan, yang dimana A. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KLBI terkait dengan judul, ruang lingkup, kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, perizinan berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan perizinan berusaha yang tercantum dalam lampiran PP Nomor 5 Tahun 2021. Selanjutnya, persyaratan dan kewajiban perizinan berusaha berbasis risiko yang tercantum dalam lampiran PP Nomor 5 Tahun 2021. Yang C, pedoman perizinan berusaha berbasis risiko tercantum dalam lampiran 3 PP Nomor 5 Tahun 2021, dan yang D, standar kegiatan usaha dan atau standar produk yang diatur dengan peraturan Menteri Kepala Lembaga yang pedoman penyusunannya dapat dilihat dalam lampiran 4 PP Nomor 5 Tahun 2021. Baik, dalam kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi kegiatan usaha dengan satu, tingkat risiko rendah, di mana perizinan berusaha bagi kegiatan usaha ini berupa nomor induk berusaha atau NIB yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha, khusus usaha mikro dan kecil. NIB juga berlaku sebagai standar nasional Indonesia, di mana pernyataan jaminan halal. Kemudian yang kedua, tingkat risiko menengah. Tingkat risiko ini terbagi atas tingkat risiko menengah rendah dan menengah tinggi. Perizinan usaha bagi kegiatan usaha tingkat risiko menengah rendah dan tinggi berupa NIB dan sertifikat standar. Yang ketiga, tingkat risiko tinggi. Perizinan berusaha bagi kegiatan usaha ini berupa NIB dan izin. Keduanya merupakan perizinan berusaha bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan operasional atau komersial kegiatan usahanya. Adapun izin yang dimaksud adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Baik, selanjutnya terkait dengan proses pengajuan izin usaha melalui online single submission atau OSS. Terkait izin usaha perdagangan mobil bekas, sekarang dapat mengajukan perizinan tersebut melalui sistem OSS. Baik perusahaan perorangan maupun perusahaan berbadan hukum, perusahaan penanaman modal dalam negeri, dan perusahaan penanaman modal asing, pengajuan izin usahanya dilakukan melalui OSS. Proses di OSS dimulai dengan tahap pendaftaran. Tahapan pendaftaran ini dilaksanakan agar pelaku usaha mendapatkan nomor induk berusaha (NIB) yang dapat berlaku juga sebagai tanda daftar keperusahaan atau TDP, angka pengenalan importir atau API, dan hak akses ke pabeanan. Selanjutnya, dalam pelaku usaha non-perseorangan, berdasarkan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 adalah dengan mengisi data paling sedikit sebagai berikut. Yang pertama, nama dan atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran. Kedua, bidang usaha. Ketiga, jenis penanaman modal. Keempat, negara asal penanaman modal dalam hal terdapat penanaman modal asing. Kelima, lokasi penanaman modal. Keenam, besaran rencana penanaman modal. Ketujuh, rencana penggunaan tenaga kerja. Kedelapan, nomor kontak badan usaha. 9, rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan dan atau fasilitas lainnya. Ke-10, NPWP pelaku usaha dan perseorangan.
Ke-11, NIK penanggung jawab usaha atau kegiatan. Selanjutnya, setelah NIB diterbitkan, kemudian dapat mengurus perizinan usaha yang diinginkan. Agar izin usaha yang diajukan dapat berlaku efektif, maka pelaku usaha harus memenuhi komitmen prasarana seperti izin lokasi dan izin lingkungan. Untuk izin lokasi, pastikan tempat usaha Anda sudah sesuai dengan zonasi peruntukannya. Sedangkan untuk izin lingkungan, karena dampak ditimbulkan yang tidak signifikan, maka kemungkinan besar hanya membutuhkan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atau SPPL. Baik, demikian presentasi ataupun penyampaian tugas akhir yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.